Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar matematika di kelas 9, yaitu tentang bilangan berpangkat. Materi bilangan berpangkat ini adalah salah satu materi yang merupakan salah satu kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa kelas 9 SMP. Baik, untuk pembelajaran bilangan berpangkat ini kita akan mulai dari apa itu perpangkatan. Sebelum menjelaskan itu, coba amati dulu tabel berikut ini. Di sini ada 3 kolom yang memuat bintang bilangan pangkat. Kemudian kolom kedua itu memuat bentuk perkaliannya. Dan kolom yang ketiga memuat nilainya. Ya. Misalkan di sini kita ambil 3 pangkat 4. Bentuk perkaliannya adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nilainya adalah 81. Diperoleh dari hasil perkalian di kolom kedua ini. Ya. Nah, atau kita punya 3 pangkat n. Berarti 3 kali 3 seterusnya sebanyak n kali. Ya. Dari tabel di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa itu perpangkatan? Perpangkatan merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Tadi kalau kita lihat 3 pangkat 2, berarti perkalian berulang bilangan 3 sebanyak 2 kali. Ya. Atau 3 pangkat 3 berarti perkalian berulang bilangan 3 sebanyak 3 kali. Ya. Lalu bagaimana bentuk umum dari perpangkatan ini? Bentuk umumnya biasa dituliskan A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N. Ya. Dan N-nya adalah bilangan bulat positif. Contoh misalkan kita punya 3 pangkat 4 tadi. Berarti 3 pangkat 4 itu sama artinya dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi perkalian berulang bilangan 3 sebanyak 4 kali. Nah, ini 3 pangkat 4 itu merupakan perpangkatan dari 3. Di mana 3 itu disebut dengan basis, ya. Sedangkan 4 itu dinamakan dengan eksponen. Ya. Itulah pengertian dari bilangan berpangkat. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya sampai sini. Lalu bagaimana kita menghitung nilai perpangkatan? Coba amati kembali contoh-contoh berikut. Ini ada 3 buah contoh. Ya. Untuk yang pertama, perpangkatan negatif 0,2 pangkat 2 dan 0,2 pangkat 2. Ya. Ubah dalam bentuk biasa berarti artinya ini untuk yang negatif 0,2 pangkat 2 itu adalah perkalian berulang dari bilangan negatif 0,2 sebanyak 2 kali. Yang kedua, perkalian berulang dari 0,2 sebanyak 2 kali. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Sekarang bagaimana kalau nyatakan perpangkatan negatif 0,2 pangkat 3 dan 0,2 pangkat 3 dalam bentuk bilangan biasa. Ya. Ini berarti sama, ini perkalian berulang negatif 0,2 sebanyak 3 kali ya.
dihasilkan negatif 0,08. Begitu juga 0,2 pangkat 3. Berarti perkalian berulang bilangan 0,2 sebanyak 2-3 kali. Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang nomor 1 itu pangkatnya bilangan genap, yang kedua pangkatnya bilangan ganjil ya. Jadi perhatikan hasilnya. Kalau bilangan pokoknya negatif, pangkatnya genap, maka akan positif. Tapi kalau bilangan basisnya negatif dan pangkatnya ganjil, itu akan menghasilkan bilangan negatif ya. Nah, jadi kalau bilangan negatif, pangkatnya ganjil, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Tapi kalau bilangan pokoknya negatif dan pangkatnya positif, maka akan menghasilkan bilangan positif ya. Lanjutkan. Nah, kali ini kita akan melanjutkan bagaimana sifat-sifat pada operasi perpangkatan ya. Yang pertama kita lihat pada sifat perkalian. Di yang pertama ini mengalihkan dua pangkat dengan basis yang sama. Di sini ada sebuah tabel lagi, buatkan tabel yang memuat perkalian pada perpangkatan. Ini operasi perpangkatannya dan ini hasil penyederhanaan dari kolom pertama. Ya. Jadi 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Ini kalau kita uraikan, maka kalau kita sederhanakan ini menjadi 2 pangkat 5 ya. Begitu juga yang kedua, ini kita uraikan, maka menghasilkan negatif 3 pangkat 5. Coba bisa lihat hubungan antara kolom ke-1 dengan kolom ke-3 ini ya. Begitu juga untuk yang ketiga. Nah, dari tabel di atas kita bisa menemukan sifat perkalian dalam perpangkatan dengan basis yang sama ya. Di sini basisnya sama, ini 2, 2, negatif 3, negatif 3, A dan A ya. Bagaimana sifatnya? A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N ya. Yang kedua, sifat memangkatkan suatu perpangkatan. Jadi perpangkatan dipangkatkan kembali. 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 menghasilkan 2 pangkat 6. Silakan uraian ininya kalian pahami ya, seperti dalam arti perpangkatan tadi. 2A pangkat 2 pangkat 4, maka perpangkatan penyederhanaan adalah A pangkat 8. Nah, apa kira-kira hubungan antara kolom 1 dengan kolom ketiga ini? Kita lihat bahwa A pangkat M pangkat dengan N akan sama dengan A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya ya, pangkatnya ini yang kita kalikan. Baik, kita lanjut yang ketiga, memangkatkan suatu perkalian bilangan ya. Jadi kalau ada perkalian dipangkatkan 2 kali 3 pangkat 3, maka bisa kita ubah bentuknya menjadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Sama juga yang kedua, yang ketiga juga sama, X kali Y pangkat 3. Maka dapat diubah menjadi X pangkat 3 kali Y pangkat 3 ya. Sehingga dari sini kita bisa menemukan sifat perpangkatan dari perkalian bilangan ya, yaitu A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M ya. Jadi pangkat ini dimiliki oleh A dan B nya. Baik, kita beranjak kepada sifat pembagian pada perpangkatan ya. Pembagian pada perpangkatan di juga sama. Pada kolom pertama itu 2 pangkat 5 bagi 2 pangkat 3, ini uraiannya ya, bentuk perkalian berulangnya. Ini kita peroleh perpangkatannya adalah 2 pangkat 2. Karena ini bisa kita sederhanakan dibagi ya. Maka ini tersisa 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2. Ya. Begitu juga yang bawah. Ini bilangan pokoknya harus sama ya. Bilangan pokoknya harus sama. Maka di sini
4 ya, negatif 2 pangkat 4 dibagi negatif 2 pangkat 3 itu sama dengan negatif 2 ya. Nah, sini kita akan dapatkan sifat yang berikutnya, yaitu A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi dengan N ya. Bagaimana perpangkatan pada pecahan? Sama halnya dengan perkalian tadi, negatif 2/3 pangkat 3 itu akan sama dengan 2 pangkat 3 bagi 3 pangkat 3 ya. Ya. Ini sama juga. Ini jadi bentuknya bisa kita ubah menjadi ini, sehingga kita akan peroleh suatu sifat A per B pangkat N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N ya. Nah, itulah ada beberapa sifat di dalam operasi perpangkatan ini. Baik, untuk terakhir coba perhatikan soal-soal latihan di bawah ini. Ini ada 6 soal. Ini perkalian dengan bilangan pokok yang sama. Ini pangkat dipangkatkan. Ini perkalian dipangkatkan juga. Ini pembagian. Ini campuran, ada perkalian dan pembagian. Ini perkalian. Nah, kita lihat bagaimana pembahasannya. Untuk yang pertama jelas karena berdasarkan sifat tadi, karena bilangan pokok yang sama, maka menyederhanakan ini kita bisa dengan menambahkan bilangan pangkatnya. Sehingga hasil akhirnya adalah 4 pangkat 8 ya. Yang kedua, 4 pangkat 2 pangkat 5. Ini berdasarkan sifat tadi, berarti ini sama aja dengan 4 pangkat 2 kali 5. Maka hasilnya 4 pangkat 10. Yang ketiga, 3 kali A pangkat 3. Berarti pangkatnya itu kalau kita ubah bentuknya sama dengan 3 pangkat 3 kali A pangkat 3. 3 pangkat 3 itu 27. Berarti 27 pangkat A pangkat 3 ya. Yang keempat, pembagian. Ya, pembagian itu berarti kita tinggal mengurangi pangkatnya. Ya, 5 pangkat 4 kurangi 2 berarti 5 pangkat 2. Ini sama, operasinya adalah campuran. Kita selesaikan dulu perkalian yang atas. Ya, tambahkan pangkatnya 3 pangkat 8 dibagi dengan 3 pangkat 5, hasilnya 3 pangkat 8 kurangi 5 atau 3 pangkat 3. Yang terakhir, 4P pangkat 2 pangkat 3 kali P pangkat 5. Kita uraikan dulu yang ini, berarti 4 pangkat 3, P pangkat 2 kali 3 kali P pangkat 5. Kalau disederhanakan, 4 pangkat 3 itu 64, 2 kali 3 itu 6, tambah 5. Jadi hasil akhirnya 64 P pangkat 11. Ya, 11 diperoleh dari 6 tambah 5. Ya. Nah, inilah materi singkat yang memuat tentang perpangkatan. Pertemuan selanjutnya kita akan masih membahas tentang perpangkatan dan bentuk akar. Dan selebihnya silahkan kalian nanti pelajari dan latihan akan diberikan di di channel tugas. Baik, terima kasih. Itu yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.